Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Video part 9 dari Arhatamaga Arhatapala, Jalan Menuju Pencapaian Arahat, akan menyelesaikan pembacaan bagian 2 yaitu Arhatapala. Arhatamaga Arhatapala ini merupakan kumpulan ceramah Dhamma yang mulia Acarya Mahaboa tentang tata cara latihan yang beliau jalankan. Buku aslinya berada di Forest Dhamma Books, Bantat Forest Monastery. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia anonim. Di Indonesia, buku ini dicetak oleh Garuda Offset Bandung, Oktober 2005. Seperti biasa, saya akan membacakan satu paragraf dari video sebelumnya. Baiklah, kita mulai. Akibatnya, saya merasa muak melihat masa kehidupan lampau saya. Astaga, dilahirkan kembali seperti itu berkali-kali, dan saya masih harus berjuang untuk dapat dilahirkan kembali dan kembali lagi. Jika saja Dhamma pada akhirnya tidak memutuskan, maka saya akan terus-menerus seperti ini tanpa batas. Saya menyelidiki dengan cara ini, memperhatikan sifat alami dunia. Semakin saya amati, semakin tidak tertahankan. Saya melihat kondisi yang sama di mana-mana. Semua makhluk hidup di seluruh dunia terperangkap dalam lingkaran setan yang sama. Dalam hal ini, mereka semua setara. Kemudian, perasaan ragu timbul spontan dalam hati saya. Saya berpikir, bagaimana saya mampu mengajarkan Dhamma pada orang-orang ini? Apa gunanya mengajar? Karena Dhamma yang sebenarnya adalah seperti ini. Bagaimana mungkin bisa dibabarkan dan membuat orang lain mengerti? Bukankah lebih baik disimpan seumur hidup saya, kemudian dibiarkan berlalu? Itulah, Anda lihat, saya menjadi kecil hati. Saya mempunyai insentif kecil untuk mengajar. Ibarat telah menemukan jalan untuk melarikan diri, saya sudah merasa puas bisa kabur sendirian. Saya tidak melihat adanya manfaat dari mengajar Dhamma. Hal ini yang saya pikirkan semula, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Secara spontan, kemudian refleksi dalam hati saya berkembang secara bertahap. Melihat keadaan dunia, saya merasa pesimis. Saya melihat manusia yang hidup dalam kegelapan total dan tanpa harapan. Demikian buta sehingga mereka tidak berguna. Sang Buddha menyebut orang seperti ini sebagai pada parama. Pada skala selanjutnya, saya melihat tipe yang dikenal sebagai neya dan vipacitanyu. Manusia dalam kategori neya mampu dan dapat dilatih Dhamma. Kadangkala mereka mengalami kemajuan, kadangkala kehilangan pegangan. Individu neya mampu mengerti ajaran dan dapat menerapkannya dalam praktek. Bila mereka tidak hati-hati, mereka akan kehilangan pijakan. Tetapi bila mereka rajin berlatih, maka mereka akan maju dengan pesat. Tergantung pada derajat dari kesungguhannya. Neya dapat menuju ke arah baik atau buruk. Individu vipacitanyu selalu berkembang menuju ke arah tujuan. Tidak pernah kehilangan tempat berpijak. Meskipun perkembangan mereka lebih lambat dari Ugatitanyu. Untuk Ugatitanyu adalah individual dengan kebijaksanaan yang tajam, sehingga mereka selalu siap mengambil keputusan berani. Ibarat sapi, mereka akan menunggu di pintu kandang. Begitu pintu dibuka, mereka akan segera berlari keluar. Ugatitanyu adalah jenis yang dapat mengerti secara cepat, sehingga mereka dapat lulus dalam sekejap mata.
Semua makhluk masuk dalam 4 kategori ini. Sebagaimana yang saya selidiki sifat alami di dunia, mereka terpisah secara alami menurut kehendaknya sendiri atau kama dan masuk ke dalam 4 kategori ini. Dapat saya lihat, individu istimewa seperti ini terdapat dalam beragam insan, termasuk yang membuat saya merasa pesimis untuk mengajar. Ugha Titanyu, mereka siap segera menyeberang. Ke bawah adalah Wipacitanyu, mereka maju cepat menuju sasaran. Kemudian Neya, mereka yang keinginan untuk berbaring dan bersantai berlomba dengan keinginannya untuk rajin. Apakah Anda dapat melihat maksud saya? Dua kekuatan yang berlawanan ini mengincar supremasi di hati mereka. Dan yang terakhir adalah pada parama. Hanya fisiknya saja manusia tidak memperoleh apapun untuk meningkatkan prospek masa depan mereka. Kematian bagi mereka adalah kematian tanpa arti. Hanya satu arah yang mungkin bagi mereka, ke bawah. Dan mereka akan jatuh semakin jauh seiring dengan kematian berikutnya. Jalan telah tertutup bagi mereka, karena mereka tidak memperoleh apapun yang bermanfaat untuk dibawa bersama mereka. Mereka hanya bisa ke bawah. Ingat baik-baik, ajaran ini datang langsung dari lubuk hati saya. Apakah Anda pikir saya membual dan dengan sengaja menceritakan kebohongan? Bila dibandingkan dengan hati yang sangat murni, dunia ini adalah satu kantong sampah besar yang mengandung berbagai macam jenis barang rongsokan. Dari jenis derajat tertinggi Ugha Titanyu ke derajat terendah dan yang paling umum, yakni pada parama. Semua kemungkinan tipe atau jenis tercampur dalam satu tempat penampungan yang sama. Seluruh dunia pada realitanya adalah satu sampah besar di mana baik dan buruk bercampur menjadi satu. Anda mengerti? Dalam penyelidikan saya mencakup satu pilar sampah ini dan menemukan 4 tingkatan makhluk hidup ini. Kemudian, di luar penyelidikan itu, realisasi timbul menghadapi perasaan pesimistis. Tiba-tiba inspirasi timbul spontan dalam cipta. Jika dhamma ini begitu hebat, sehingga tampaknya tidak ada yang dapat memahaminya, apakah saya sejenis makhluk suci istimewa? Bagaimana dengan saya? Bagaimana saya bisa sampai dapat memahami dhamma? Apa alasannya? Apa yang membawa pencapaian ini? Segera setelah saya memikirkan sebabnya, pikiran saya menelusuri jalan yang membawa saya sampai mencapai pencapaian itu. Sama dengan jalan yang telah diajarkan Sang Buddha, yakni dana, sila, bawana. Inilah jalan yang membawa saya ke sana. Tidak ada jalan lain untuk mencapainya. Setelah meninjau praktek saya terdahulu, saya menyimpulkan bahwa dengan menapaki jalan yang sama, saya bisa memimpin orang lain. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa berhasil, tetapi yang pasti ada. Saya tidak dapat menyangkal hal ini. Kesadaran yang timbul bahwa mungkin bermanfaat bagi beberapa orang memicu keinginan saya untuk mulai mengajar mereka yang patut diajar. Setelah itu, para biku mulai berkumpul di sekitar saya dalam hutan dan gunung tempat di mana saya tinggal. Dan saya mengajar mereka agar sungguh-sungguh berlatih. Secara bertahap, sedikit demi sedikit, ajaran saya mulai meluas. Sampai hari ini menyebar jauh dan luas. Sekarang orang di luar Thailand dan seluruh penjuru dunia datang mendengar saya membabarkan dhamma. Beberapa orang datang kemari untuk mendengar secara langsung. Sebagian mendengar dan merekam ceramah dhamma saya yang disiarkan ke seluruh Thailand melalui radio dan internet. Saya jamin 100% bahwa dhamma yang saya ajarkan tidak menyimpang dari prinsip kebenaran yang saya ketahui.
Anda mengerti saya? Sang Buddha mengajarkan hal yang sama dengan saya. Setelah mengatakan ini, saya akan bilang, sadhu. Walaupun saya hanyalah tikus kecil bila dibandingkan dengan Sang Buddha, konfirmasi dari pencapaian itu ada di dalam batin saya. Tidak ada dalam diri saya yang bertentangan dengan Sang Buddha. Semuanya sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ajaran ini berdasarkan prinsip kebenaran yang sejak lama telah saya anut. Sebab itulah mengapa saya bersemangat menyebarkan pesan ini ke seluruh Thailand. Bicara secara konvensional, saya mengemukakan pendapat ini dengan keberanian bak seorang pahlawan. Tetapi sesungguhnya, dhamma terluhur yang ada dalam batin saya tidak berani maupun takut. Dan ia tidak menang atau kalah. Maka dari itu, ajaran saya tumbuh dari perasaan simpati yang murni, tidak palsu. Sebagai contoh, jika saya melihat anjing berkelahi dan selanjutnya saya memegang anjing-anjing tersebut dan melerai memisahkan mereka sehingga tidak saling menggigit, saya tidak berminat dengan siapa yang menang dan kalah. Anjinglah yang peduli dengan siapa yang menang. Karena mereka yang saling menggigit, mereka yang mengalami kesakitan. Saya hanya melerai memisahkan mereka, sehingga mereka tidak saling menggigit. Seperti itulah Dhamma. Dhamma mencoba memisahkan manusia yang selalu bertikai, selalu berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini seperti yang saya katakan mengenai Thailand masa kini. Perbandingan ini cocok. Biarkan Dhamma menjelaskan dengan sendirinya. Saat ini saya sangat peduli dengan dunia. Tidak ada yang lebih peduli dari Acarya Mahaboa. Maksud saya selalu berusaha melerai anjing-anjing di dunia ini sehingga mereka tidak saling menggigit. Hari-hari ini, baik umat manusia dan biku berlagak seperti anjing. Semuanya saling mendorong dan menggonggong, ribut saling berebut kekuasaan. Karena itu, saya mengajarkan mereka Dhamma, seperti memisahkan anjing yang berkelahi dan menenangkan mereka sehingga mereka tidak saling menggigit. Dhamma melambangkan kebenaran. Jika kita melenyapkan semua kepalsuan dan hanya berpegang pada kebenaran, maka umat manusia dalam masyarakat kita dan biku-biku yang menegakkan sasana akan hidup dalam damai. Tetapi karena semuanya anjing-anjing, baik yang baik maupun yang jahat, sedang berkelahi, negara dalam kekacauan. Buddha Sasana menganggap hati manusia sebagai panggung laga. Arena besar kini pecah dan berserakan. Karena anjing-anjing itu memperlagakan perkelahian di satu daerah, di mana terletak di hati yang paling suci semua orang Thai, dalam Buddha Sasana. Sehingga saya menghimbau mereka untuk berhenti, karena tidak ada manfaatnya berkelahi seperti anjing. Kenyataannya, tak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Keduanya, baik menang dan kalah, sama-sama terluka. Karena itu, lepaskan, mundur dan terima alasan sesuai dengan prinsip Anda. Dengan demikian, Thailand, penduduknya, dan sasana damai dan bahagia. Tidak ada malapetaka yang menimpa negara. Bagi mereka yang unjuk gigi dan membual bahwa mereka menjadi pemenang, tak terkecuali sesungguhnya sudah kalah. Tidak ada yang benar, karena berdebat selalu salah. Seperti dua orang petinju memaksa keluar dari ring, keduanya, baik pemenang maupun yang kalah, keduanya memar dan kena tinju.
Siapa yang bangga? Bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan bualan. Berdebat menimbulkan kepahitan dan kebencian pada dua belah pihak. Menjadi ajang pertempuran pendapat dan karena ingin menang, berteriak bila tidak didengar. Anjing-anjing seperti itu menganggap Thailand sebagai arena pertempuran. Bila diteruskan, akan menghancurkan negara. Saya ingin semua orang dari berbagai lapisan memikirkan apa yang saya katakan. Dengan tulus, saya menitikkan air mata dalam rangka menghadiahkan dhamma agar didengar oleh orang Thai. Jika Anda berhenti bertengkar, tidak ada malapetaka yang akan timbul. Tak ada kemalangan yang akan timbul. Jika kita bicara dengan istilah duniawi tentang kemenangan, maka mereka yang benar akan menang oleh sebab kebenaran. Sedangkan yang salah menerima kekalahan demi kebenaran juga seorang pemenang. Maka kedua belah pihak bisa bersatu dan hidup secara harmonis. Tetapi bila mereka saling menampar tanpa mau mengalah, tidak akan ada yang menang dan kalah. Hanya pertumpahan darah pada kedua belah pihak. Apakah ini dapat diterima? Saya tidak mau melihat hal ini terjadi. Thailand adalah negara Buddhis. Saya tidak mau mendengar pemeluk agama Buddha berkelahi seperti anjing dan darahnya berceceran mengotori wihara yang suci di tanah kita. Karena itu, tinggalkan kegilaan ini. Pada akhirnya, neraka, surga, alam Brahma serta Nibbana yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bajik, dan siapa yang jahat. Maka dari itu, jangan berbuat salah sehingga jatuh ke neraka paling dalam atau awici. Jangan merasa pendapatmu benar bila menyimpang terlalu jauh dari Dhamma Sang Buddha. Tanah Dhamma adalah surga dan Nibbana yang dihuni oleh semua individu bajik. Pandangan salah menyeret kalian ke bawah ke tingkatan menggigit dan menggonggong seperti anjing, membawa kehancuran tak terhingga. Pembicaraan atau perdebatan seperti itu hanya akan menyeret ke perkelahian berdarah. Ingat ini baik-baik. Hari ini saya sudah menjelaskan semuanya. Kini sudah 53 tahun semenjak saya mencapai pencerahan Dhamma teragung tertinggi atau Wisudi Dhamma. Hari ini saya menceritakan pengalaman saya agar bermanfaat bagi kalian. Tidak pernah menyerah, tidak pernah frustasi. Dhamma ini selalu benar dan dapat dipercaya. Dhamma menunjukkan diri dengan sempurna, sehingga sesuai dengan kondisi apapun yang timbul. Sebagai contoh, hari ini air mata Acan Mahaboa berlinang agar dilihat oleh semua orang. Ini adalah ekspresi dari betapa menakjubkannya Dhamma tersebut. Dhamma yang sama seperti yang saya ajarkan. Saya tidak pernah mengajar dengan cara biasa. Saya selalu mengajar dengan sungguh-sungguh langsung dari dalam hati. Seperti yang telah saya jelaskan berulang kali, saya selalu bersedia mengorbankan nyawa saya demi Dhamma. Tidak akan ada yang percaya telah berapa banyak usaha yang saya lakukan. Karena belum ada yang melakukan hal seperti saya. Mereka tidak dapat membayangkan usaha luar biasa apa yang telah saya lakukan demi pencapaian Dhamma tertinggi terluhur ini. Tetapi usaha ini membuahkan hasil. Usaha ini menunjukkan kekuatan dari kerajinan tanpa kompromi yang dilakukan demi Dhamma. Semakin sungguh-sungguh, semakin baik. Maka seseorang akan mati penuh kemenangan, bukan kalah telak. Ingat hal ini baik-baik. Keterangan dari penerjemah, Acarya Mahaboa dikenal sebagai arahat
yang memiliki patisambhida papata atau arahat yang memiliki pengetahuan sempurna sehingga mengetahui dhamma dengan sempurna, cakap menguraikan dhamma, dapat merangkum dhamma, dan pandai berbagai bahasa, dalam kurung, dewa, binatang, dan lain-lain. Di samping memiliki tewijo atau ajasaya tewijo, 3 pengetahuan melihat sebab musabab, asal muasal semua kelahiran makhluk hidup, mengetahui jalan melenyapkan kilesa, dan 6 kekuatan batin atau abhinya atau idiwidhi, dibasota, catupata, cetopariya, pube niwasa nusati nyana, wipasana nyana. Dari paragraf di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Luangta Mahaboa adalah arahat yang memiliki kewaskitaan. Dan beliau terkemuka dengan pengetahuan membaca pikiran para murid-muridnya. Ceto Pariyanyana. Sumber dari murid-murid dan umat Luangta Mahaboa. Penjelasan istilah Pali pada bagian 2. Disadur dari Patipada Yang Mulia Acarya Mahaboa. Arahat atau arahanta, individu yang telah melenyapkan semua kotoran batin atau kilesa, menghancurkan semua awija, ketidaktahuan, dan delusi, waham atau pandangan hidup yang salah. Seorang arahat telah memutuskan belenggu kelahiran sehingga tidak akan dilahirkan kembali. Telah mencapai nibbana atau kebebasan mutlak dengan mengikuti jalan kebebasan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bila seorang individu telah mencapai tingkat kesucian arahat semasa masih hidup, maka nibbananya disebut dengan saupadisesa nibbana. Saupadisesa nibbana adalah nibbana yang dialami oleh seorang arahat semasa masih hidup. Merupakan nibbana yang komponen fisik dan mental kepribadian atau 5 khandanya tetap ada dan utuh sampai saat kematiannya. Meskipun demikian, khanda pada seorang arahat adalah sederhana dan suci murni, sudah tidak mengandung kotoran batin lagi. Sebagai contoh, khanda tersebut hanya bertanggung jawab untuk proses berpikir, ingatan, perasaan, emosi, refleks sensoris, dan lain-lain. Dan tetap menjalankan fungsinya atas perintah bosnya, yakni citta yang mutlak murni. Citta dan khanda tidak saling mengganggu dan menjalankan fungsi masing-masing dengan damai sampai saat kematian tiba. Bila pada akhirnya tiba saatnya tubuh seorang arahat mangkat, inilah saat terakhir kalinya citta dan khanda benar-benar berpisah untuk selama-lamanya. Mangkat mutlak melalui pintu batiniah. Citta yang memang sudah suci murni mencapai yatha dipo ca nibbuto. Citta bebas mutlak dan berpisah selama-lamanya dengan khanda. Nibbana pada seorang arahat yang telah meninggal disebut anupadisesa nibbana, total nibbana tanpa unsur khanda. Alur kematian melalui pintu batiniah diperlukan untuk mencerap hakikat luhur sebagai markah perbuatan, kemangkatan mutlak, parinibbana witti atau patipada, dan misteri kematian. Acarya Man dikremasi pada tanggal 31 Januari 1949. Awija, ketidaktahuan, kegelapan atau kebodohan batin. Awija berada dalam citta, selalu berusaha mengelabui citta, merupakan bagian integral dari citta. Awija adalah benih kelahiran, inti dari keberadaan dan musuh dari citta. Buddha Sasana, ajaran Sang Buddha, dalam arti luas dan umum. Agama Buddha dalam arti umum mencakup ajaran Sang Buddha,
praktek dari ajaran tersebut, dan realisasi pencerapannya. Citta, hati, pikiran atau batin. Dalam asosiasinya dengan tubuh, disebut juga hati atau pikiran. Sifat sejati citta adalah bercahaya, menembus batas ruang dan waktu, tidak terikat, tidak pernah lahir, dan tidak pernah mati. Dukkha, tergantung dari derajat penderitaannya, dapat digambarkan sebagai sakit, tidak senang, tidak puas, tidak enak, tidak bahagia, rasa sakit, atau menderita. Dana atau dermawan, sila atau moral, bhawana atau pengembangan meditasi, adalah aktivitas perbuatan jasa baik, jalan atau maga yang diajarkan Sang Buddha yang bisa membimbing kita ke Nibbana. Kilesa, kotoran batin. Dalam arti luas adalah kotoran batin, kekuatan emosional, dan psikologis negatif yang terdapat pada semua makhluk hidup. Ada 3 tipe dasar kilesa: keserakahan, lobha, kebencian, dosa, dan waham atau delusi atau moha. Ketiganya mempengaruhi pikiran, perbuatan, ucapan sehingga menyebabkan daur lingkaran kelahiran berulang. Manifestasi kilesa bisa beragam: gairah, kebencian, iri hati, sombong, kikir, dendam, amarah, dan lain-lain. Arya Satca 4. Kebenaran mutlak adanya dukkha, penyebab dukkha, dan jalan melenyapkan dukkha. Bhawana, meditasi, terdiri dari sila, samadhi, dan panya. Tilakkana, anicca, tak kekal, dukkha, penderitaan atau tak puas, anatta, tanpa aku atau tak ada pemilik. Khanda, kelompok terdiri dari nama, batin, dan rupa jasmani. 5 kelompok khanda merupakan komponen fisik jasmani atau rupa, berupa fungsi tubuh dan mental pribadi, dalam kurung nama batin, berupa perasaan atau wedana, ingatan, sanya, bentuk pikiran, sangkara, kesadaran, winyana, yang berupa refleks sensorik umum dari penglihatan, suara, penciuman, rangsang taktil. Umumnya, khanda adalah alat dari kilesa agar manusia tetap berada dalam siklus samsara. Tetapi tidak demikian halnya dengan khanda pada seorang arahat yang masih hidup. Khanda hanya menjalankan fungsinya dan tidak mempunyai kotoran batin lagi. Juga tidak mengganggu atau berusaha mempengaruhi citta lagi. Sangsara, daur lingkaran kehidupan yang berulang, proses kontinu dari kelahiran menjadi tua dan mati. Sawaka arahat, murid langsung Sang Buddha, yang menjadi arahat berkat bimbingan langsung dari Sang Buddha. Sammutti, realita konvensional, aspek fisik raga dan mental atau jiwa adalah relatif. Yata bhutana nyana dasana, Dhamma yang mengerti segala sesuatu sebagaimana adanya, dengan jelas tanpa ada sedikit pun yang masih tersembunyi. Visuddhi Dhamma, Dhamma murni mutlak, sinonim dari Nibbana. Vimutti, kebebasan mutlak, sinonim Nibbana. Demikianlah berakhir sudah pembacaan bagian 2. Video part selanjutnya akan dibacakan bagian 3, yaitu Arahatta Patta. Mengapa seorang arahat menangis? Dhammadesana Yang Mulia Acarya Mahabua pada tanggal 17 Juni 2002, 1,5 bulan sesudah ajaran yang terdahulu. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang